warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu silakan memimpin doa. Ya, silakan. Siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, aku juga baik. Semangat ya. Supaya lebih semangat lagi, kemudian juga kita menjunjung sikap tinggi nasionalisme. Mari bersama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat lahir pesan, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, cukup beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kita kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional kita semakin menunjukkan sikap nasionalisme. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi penelitian sosial. Namun sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini kita fokuskan pada poin yang pertama, yaitu peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian Sosial. Bapak Guru pengen tahu dulu, kita sedikit review materi sebelumnya, yaitu mengenai pengantar sosiologi. Apakah ada yang masih ingat? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Ya, silakan Mbak. Maju depan. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Indonesia dari SMP 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar sosiologi yang telah dijelaskan dari minggu sebelumnya. Seperti yang saya ketahui, sosiologi ini awalnya merupakan gabungan dari ilmu filsafat sosial yang kemudian berkembang menjadi ilmu sendiri karena adanya revolusi industri dan revolusi Prancis pada abad ke-18 dan abad ke-19. Nah, di Eropa dan Amerika ini ada beberapa tokoh yang merupakan pengembang sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte yang merupakan bapak sosiologi dunia yang menjelaskan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Yang kedua ada Herbert Spencer yang mempopulerkan istilah sosiologi dalam bukunya The Principles of Sociology. Dan yang ketiga ada tokoh Emil Durkheim yang mengembangkan metodologi sosiologi dalam bukunya The Rules of Sociology Method. Dari penjelasannya dari Bapak Guru ya. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang awalnya bagian dari ilmu kemudian berdiri sendiri karena akibat dari revolusi industri dan revolusi Prancis. Dan itu juga muncul beberapa banyak tokoh. Ada yang mencetuskan teori, ada yang mengembangkan, dan juga ada yang mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini kita akan masuk ke materi penelitian sosial yang poin A, hakikat penelitian. Namun sebelum masuk materi, Pak Guru akan cek kehadiran terlebih. Afifah ada? Ajeng? Alifta? Alia? Wendy? Yusuf? Sherlina? Masuk semua ya? Ya. Setelah ini kita akan membahas mengenai hakikat Penelitian. penelitian.
Sebelumnya ada yang tahu penelitian itu apa? Silakan Mbak. Dari situ. Perkenalkan, nama saya Vanessa Lutfi Terpasa dari SMP 3 Sini Jawa. Penelitian adalah kegiatan pengukuran atau pengolahan analisis penyajian data secara sistematis dan objektif. Penelitian juga dilakukan untuk memecahkan masalah. Terima kasih Pak. Beri tepuk tangan untuk. Nah, jadi penelitian adalah bagaimana cara kita untuk mencari sebuah informasi yang nantinya akan kita kaji secara lebih mendalam. Setelah ini Pak Guru akan bagi kalian kelompok sesuai dengan hasil assessment. Gitu ya? Ya, Pak. Silakan duduk berkelompok sesuai kelompok masing-masing. Semua ya? Bagikan lembar kerja peserta didik atau KPD yang nanti akan kalian gunakan dalam berdiskusi. Ya, sebelum kalian berdiskusi, Pak Guru minta kalian untuk mengamati video ini dulu. Ini adalah salah satu penelitian pengaruh game online terhadap anak atau peserta. Silakan disimak dulu. Saat ini, permainan game online semakin digemari oleh anak-anak. Hadirnya game online dalam kehidupan pelajar memang memberikan dampak positif dan negatif. Beberapa dampak negatif yang muncul adalah efek ketagihan, membuat orang terisolasi dari kehidupan sosial di sekitarnya. Namun, permainan game online juga memiliki dampak positif. Yang pertama adalah memicu bertambahnya aktivitas otak yang bisa dirasakan anak. Permainan dapat memicu anak untuk konsentrasi tinggi sehingga fokus dalam meraih skor yang tinggi. Namun, tentu ada dampak negatif dalam bermain game online. Dilansir melalui laman Kementerian Kesehatan, dikatakan kalau kecanduan game online memiliki akibat yang fatal. Akan terjadi gangguan pada otak yang mengakibatkan sebuah ketergantungan atau kecanduan. Untuk menghindari dampak buruk ini, orang tua perlu melakukan pengawasan terkait lamanya anak bermain hingga jenis permainan yang dimainkan oleh anak sesuai dengan usianya. Cukup ya? Ada yang dapat menyimpulkan isi dari video ini? Oh ya, silakan Mas Ganes. Perkenalkan saya Ganes Purwirawan Anda dari Absen Roda. Kesimpulan dari saya adalah peningkatan popularitas game di kalangan anak-anak di kota maupun di desa ini berdampak positif dan negatif. Karena itu pengawasan orang tua, terus pembatasan waktu dan juga keterlibatan aktivitas lain sangat penting untuk menjaga keseimbangan agar anak-anak tidak merugikan mereka. Dan terima kasih. Itu bukan buat Mas terkait dengan dampak positif dan dampak negatif dari game. Game online. Sampai sini ada gambaran? Ada. Ada ya. Silakan nanti kalian sambil didiskusikan terkait dengan video tadi. Kira-kira itu maksudnya ke dalam jenis penelitian yang seperti apa? Atau pendekatannya seperti di sini ada jenis penelitian berdasarkan tujuan. Ada yang namanya penelitian dasar dan penelitian kemudian juga ada penelitian berdasarkan Metode. dari historis, survei, eksperimen, Observasi. kemudian juga berdasarkan taraf pembelajaran, dan ya, eksploratif, deskriptif, kemudian Eksplanasi. dan ada lagi berdasarkan jenis data yang tadi waktu jelasan di awal ada kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada tempat, nah tempatnya laboratorium, Tambahan. Perpustakaan. bagus. Nah ini ada tabel klasifikasi terkait dengan pendekatan penelitian. Untuk kalian lebih bisa mendalami lagi, silakan kalian scan di buku halaman 42 ya. 42 silakan dicek. Itu di situ ada QR code. Sudah ketemu? Sudah.
silakan bisa kalian scan QR code tersebut. Scan menggunakan Erlangga Scan Reader. Silakan kalian scan. Di situ muncul apa? Video ya. Video terkait dengan pendekatan penelitian. Silakan kalian mulai didiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD dengan berbagai referensi. Salah satunya menggunakan QR yang sudah kalian Scan. dan silakan bisa mulai didiskusikan terkait permasalahan yang ada pada LKPD. Jadi definisi menggunakan bahasa Indonesia. Pengertiannya taruh di sini. Ya. Sama semua. Terima kasih ya Pak. Rasanya ya, penelitiannya maksudnya Nah itu berarti salah satu saja. Ya cukup ya. Silakan yang mau menjadi sukarelawan proyek. Silakan. Mau berapa? Mau 3. Silakan mau 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai lembar kerja peserta didik mengenai hakikat penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salma Safira dari absen 27. saya Sebasari Fitrianti dari absen 25. Saya Sofia Erwiadi dari absen 31. Saya Jalan Mahfudzi Asrada dari nomor absen 2. Ya, ambil sesuatu dari nomor absen 14. Saya Muhammad Alfa dari absen 16. Aktivitas 1 kegiatan 2.1. Judulnya penalaran dalam penelitian. Bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis penalaran yang digunakan dalam penelitian. Ada 2 jenis penalaran yang digunakan dalam penelitian, yaitu deduksi dan juga induksi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penalaran deduksi dan induksi, kami melakukan kegiatan deduksi. Pertama, kami mencari informasi mengenai penalaran deduksi dan juga induksi. Kami mencari 2 hingga 3 sumber berlainan yang kredibel untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. 2. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kami menyusun penjelasan mengenai penalaran deduksi dan juga penalaran induksi dengan kata-kata kami sendiri. Setelah itu, kami membuat 2 contoh untuk tiap penalaran. Yang ketiga, kami mengumpulkan hasil kerja kami kepada guru. Kami mengambil 2 sumber yang berbeda mengenai penalaran deduksi dan penalaran induksi. Yang pertama, kami mengambil sumber dari buku paket, yaitu penalaran deduksi adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Sedangkan penalaran induksi adalah penalaran yang ditolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Yang kedua, kami mengambil sumber dari web media Indonesia. Penalaran induktif ialah jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan umum berdasarkan data atau informasi yang spesifik atau terbatas. Sedangkan penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya. Kedua adalah kesimpulan yang dapat diambil dari sumber tersebut. Penelitian deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih umum. Jadi lebih khusus. Jadi penalaran ini digunakan untuk mencapai kesimpulan yang logis berdasarkan premis atau asumsi yang telah diakui benar sebelumnya. Kemudian penelitian induktif yaitu metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan kesimpulan umum berdasarkan data atau informasi yang spesifik atau terbatas. Selanjutnya ada contoh penalaran deduktif.
Ya, contoh penerapan berpikir yang pertama, kondisi butuh makanan, hewan butuh makanan, dan tumbuhan pun butuh makanan. Kesimpulannya, semua makhluk hidup butuh makanan. Nah, kesimpulan yang kedua, motor bergerak karena punya roda, mobil bergerak karena punya roda, dan sepeda bergerak karena punya roda. Kesimpulannya, semua yang memiliki roda bisa bergerak. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami membuka sesi tanya jawab. Silakan. Silakan yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Jasmine Aliani dari absen 16. Ini bertanya, kenapa sih pemilihan itu harus berdasarkan pada masalah atau fenomena yang ada? Sekian. Baik, Ada yang ingin disampaikan? Pertama, kalau saya bisa diundang mewakili kelompok Bina, izin bertanya ya. Menurut kalian, apakah informasi yang kalian dapatkan dari website Media Indonesia sudah akurat atau kurang? Jelaskan alasannya. Jasmine. Ya, karena kalau misalnya kita menganalisis berdasarkan peristiwa yang ternyata, itu kan kita bisa tahu peristiwanya apa, terus kita bisa menganalisis lebih lanjut gitu loh. Kalau peristiwanya nggak nyata, kita susah gitu, jadi nggak ada gambaran ini peristiwanya seperti apa, terus kita harus menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu. Terima kasih ya. Terus kalau kita tahu dari peristiwa yang sudah terjadi itu, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut jadi bisa menyelesaikan tersebut dengan solusi yang efektif. Terima kasih atas jawabannya. Perhitungan. Pertanyaannya Anissa, apakah sebenarnya sudah akurat? Karena itu juga udah mencari dari sumber-sumber yang lain termasuk pada buku dan semua apa dari sumber tersebut itu kesimpulannya itu sama. Terus juga kalau misalnya udah diterbitkan di web, apalagi itu medianya besar ya, pasti kan udah udah diteliti lebih lanjut, ya makanya kayak nggak mungkin kan mereka menginformasikan sesuatu informasi yang salah gitu. Perhitungan. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhitungan. Ya, sebelum melanjutkan, kita breaking terlebih dahulu ya. Tidak tegar. Silakan semuanya berdiri. Ambil mejanya masing-masing dulu. Ambil salah satu poin aja ya. Poin di tengah satu. Poin satu. Dan kita akan bermain yang namanya sikut, sekat, sikat. Kalau Pak Guru bilang sikut, kalian seperti itu. Sikut. Kalau sakit, pegang perut. Aduh, kalau sakit, kalau apa namanya? Sekat, kalian tangannya seperti ini. Nah, kalau sikat, kalian ambil dua poinnya. Poinnya satu saja ya. Siap? Sakit, sekat, sikat. Ya, berikutnya kita
Saya Prasetyo Nur Ramadhan dari absen 21. Saya Irfan Rauf dari absen 25. Saya Hadi Santosa dari absen 15. Saya Dulu Aisyah dari absen 7. Nah, yang pertama ada aktivitas 1 kegiatan 2.1 Akan dijawab oleh Aksela. Satu definisi berdasarkan buku sosiologi penalaran dari itu yaitu proses pengambilan kesimpulan dari hal yang berbeda dengan hal yang berdasarkan mendiagnosis risiko penalaran deduktif yaitu suatu penalaran yang mungkin digunakan untuk kesimpulan yang logis berdasarkan premis atau asumsi yang telah dilakukan atau dilakukan sebelumnya. Jadi penalaran deduksi itu merupakan penalaran yang menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang lebih khusus berdasarkan asumsi yang telah diakui. Sedangkan penalaran deduksi, Penalaran induksi ini metode penalaran yang kita pakai waktu melakukan penelitian tentang suatu peristiwa, di mana kita akan menarik kesimpulan hal yang bersifat umum, tapi dari data atau fakta yang spesifik dan bersifat khusus. nah dari kesimpulan tersebut ada juga nih contoh-contoh yang sudah kami temukan. Yang pertama itu ada penalaran deduksi. Contohnya, setiap mamalia punya kelenjar susu. Semua kambing adalah hewan mamalia. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya setiap kambing mempunyai kelenjar susu. Selanjutnya ada contoh penalaran deduksi. Yang pertama ada jeruk asal Tiongkok berwarna kuning. Yang kedua jeruk asal Indonesia berwarna kuning. Sedangkan yang ketiga jeruk asal Bali berwarna kuning. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya semua jeruk berwarna kuning. Ada lagi contoh yang deduksi. Yang pertama, manusia butuh makan. Yang kedua, hewan butuh makan. Yang ketiga, tanaman butuh makan. Dan dapat disimpulkan adalah semua makhluk butuh makan. Yang kedua, ada contoh tentang induksi. Di puncak, hawanya dingin. Di daerah batu, hawanya dingin. Di kawasan juga lebar, hawanya dingin. Kesimpulannya, daerah yang letaknya tinggi atau dataran tinggi, hawanya dingin. Selanjutnya ini ada aktivitas 2. Di aktivitas 2 ini kita akan menyimpulkan juga selain itu kita juga akan menjelaskan mengenai jenis penelitian apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, akan disampaikan oleh Prasetyo. Menurut kami, video tersebut termasuk dalam jenis penelitian observasi karena penelitian tersebut memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan dan peneliti memperoleh gambaran tersebut dengan mengamati kehidupan sosial suatu masyarakat. Misalnya pada video tersebut peneliti melakukan penelitian dengan mengobservasi kegiatan maraknya penggunaan game online di masyarakat sekitar pada kehidupan sehari-hari yang tidak hanya terjadi pada remaja ataupun anak-anak, tapi terjadi pada semua kalangan yang kemudian dikaji apa saja dampak yang dapat terjadi akibat game online. Jadi informasinya yang tadi disampaikan tentang kita semua. Kalau misalkan ada yang belum jelas, kalau ditanyakan kami belum jelas, saya tanya dua orang untuk belum. Goisan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Goisan Satria Nugroho, nomor absen 13. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apa tantangan yang sering dihadapi saat menggunakan metode penelitian deduksi atau deduksi? Oke, jadi kita tahu dulu ya Goisan. Baik. Presentasi selanjutnya. Ya, izin memperkenalkan diri, saya Ganesh Saputra Gilang dari absen 12. Jadi pengertian yang sudah disebutkan tadi sudah benar, tapi ada dalam kata yang lebih simpel untuk menjelaskan penelitian penalaran tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Goisan dan Goisa. Ya, izin menjawab terlebih dahulu ya. Untuk pertanyaannya Goisan, dan yang ditanyakan adalah kesulitan yang kita hadapi ketika menggunakan penalaran deduksi. Ya, jadi sesuai dengan pengertiannya bahwasanya penalaran deduksi itu kan merupakan hal yang menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus. Menurut saya pribadi, kesulitannya itu ketika membuat kesimpulannya tersebut. Jadi berdasarkan data yang cukup banyak itu, bagaimana caranya kita meringkas agar menjadi satu kalimat mungkin ya, atau ya, yang mencakup semua gagasan pokok dari informasi tersebut. Selain itu, kalau misalkan deduksi ini kan merupakan penalaran yang berdasarkan asumsi. Jadi asumsi itu kan bukan
nyata. Ya, jadi itu masih bersurat pendapat gitu loh, belum jelas secara data, dan akurat ya, belum akurat gitu. Jadi ya belum akurat. Ya, jelas. Terima kasih. Sama kalau yang ke desa, Kalau diskusi itu ya dari yang umum mereka khusus. Nah kalau induksi itu dari yang sudah umum. Balik Bang. ya gitu. Ya, Bapak sudah jelas semuanya. alhamdulillah sudah. Oke, jadi presentasi kelompok kami cukup sekian sampai sini. Tapi sebelum kita tutup, kita ada pantun nih. Mau denger nggak teman-teman? Oke, kita dengerin pantun dari Mbak Puspita ya. Nanti teman-teman jawab cakep ya. Pergi ke pasar beli gizi. Katanya bersama kekasih. Cukup sekian yang dapat kami ucapkan. Dari kami. Kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada informasi yang kurang jelas ataupun masih ada banyak kekeliruan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita semua. Nah, diskusinya sangat luar biasa. Di diskusi itu silakan dipelajari lagi. Oke ya. Sekarang kita coba masuk ke evaluasi. Ya, silakan disiapkan handphonenya. Untuk akan mengecek pemahaman kalian setelah mempelajari materi. Dan silakan masuk ke proses ya. Cukup ya? Ya, ini mana gimana ya? Mungkin untuk materi hari ini cukup sekian ya. Ya, sebelum materi ini adakah yang mau memberikan kesimpulan ataupun refleksi pada pertemuan hari ini? Silakan. Saya mau perkenalkan, nama saya Sedina Faraulia dari Norasi 36. Di sini saya akan menyampaikan atau menyimpulkan mengenai kegiatan materi atau kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi dari awal tadi kita sudah mempelajari tentang hakikat penelitian sosial. Jadi hakikat penelitian sosial itu kita tadi sudah belajar mengenai pengertian penelitian. Jadi pengertian penelitian itu kalau yang menurut saya sendiri itu merupakan suatu langkah yang bersusun secara sistematis untuk memecahkan suatu jawaban atau memecahkan suatu masalah. Terus habis itu kita juga belajar mengenai jenis-jenis penelitian sosial itu. Tadi yang saya ingat adalah kualitatif dan juga kuantitatif ya. Kalau yang kualitatif itu yang berdasarkan data yang masih data kan ya. Itu kalau yang kuantitatif itu berdasarkan fenomena sosial. Kalau refleksi hari ini menurut saya hari ini kegiatannya asik, seru, terus nggak membosankan. Mungkin karena yang diselingi kayak sama presentasi, terus tadi ada pantun dari Mbak Puspita, terus habis itu juga tadi ada ice breaking yang cukup menarik rebutan ya sampai tangannya sakit. Ya intinya hari ini seru. Dan ya sebelum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya pembelajaran pada pagi hari ini berkaitan dengan penelitian sosial. Jadi penelitian itu sangat bermacam-macam. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Silakan itu nanti dipelajari lagi terkait dengan penelitian. Besok kita masuk ke tahap penelitian. Kita mencoba praktik. Gitu ya. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.